Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita lanjut lagi ya untuk membahas saham pilihan secara cepat gitu ya untuk segmen consumer goods ya di awal tahun 2024 ini. Seperti biasa disclaimer dulu, konten ini sifatnya adalah investment research, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholder tertentu. Oke, kenapa saham consumer goods menjadi salah satu tema yang saya pilih gitu ya untuk kita bahas secara cepat? Pertama adalah karena saham consumer goods itu diproyeksikan oleh banyak analis bahwa ini salah satu segmen yang akan menikmati perputaran uang di tahun pemilu, teman-teman. Di beberapa video yang lalu saya sempat bilang bahwa pemilu tahun 2024 ini spesial karena selain pemilu presiden, bisa sekali, bisa dua kali, ada juga pemilihan gubernur. Jadi tahun yang cukup panjang gitu ya untuk pemilihan umum. Terus segmen consumer goods itu di tahun 2023 lumayan bangkit kinerjanya, jadi relatif oke. Sehingga tahun 2024 dengan adanya sentimen yang lebih lagi karena pemilu, harapannya bisa lebih bagus lagi kinerjanya. Terakhir, bagi produk pemenang gitu ya, segmen consumer goods itu keunggulannya dia bisa meningkatkan harga jualnya gitu ya. Produk pemenang tapi ya, misalnya apa? Misalnya Indomie gitu ya. Naik 100 perak, 150 perak nggak berasa dan kita masih tetap beli. Antangin atau tol angin. Itu saya sadar harganya naik terus gitu ya. Apalagi kalau dijual ketengan itu udah di Indomaret satu piece-nya 6.000 kalau nggak salah. Tadi pagi baru saya beli. Biasanya seingat saya 3.000, 2.500. Tapi sekarang udah 6.000 nggak berasa. Jadi bagi produk pemenang, segmen consumer goods itu mereka bisa dikatakan nggak takut untuk naikin harga. Oke, jadi segmen consumer goods kali ini saya mulai dari Ultra Jaya dulu teman-teman ya. ULTJ. Sebenarnya saya pengen bahas saham ULTJ ketika salah satu paslon itu menggaungkan susu gratis gitu ya, susu gratis. Pengen saya bahas. Tapi kemudian disusul berita bahwa susu gratisnya adalah susu dari peternakan sendiri. Nah ini saya jadi nggak jadi deh bahas ULTJ gitu ya. Tapi terlepas dari itu gitu ya, mau pemerintah ngasih susu gratis buat pendidikan, buat SD negeri, apapun pesantren gitu ya. Saya yakin market share ULTJ ini akan tetap bertahan bahkan makin besar sedikit demi sedikit gitu ya. Sekarang ini ULTJ itu menggenggam 36% market share susu UHT gitu ya. Karena market share yang cukup besar ini dengan bisnis yang sudah proven gitu ya. ULTJ ini kalau teman-teman butuh core stock, saya bisa put gitu ya pilihan ini kalau teman-teman butuh core stock. Jadi ini saham yang menurut saya low risk dengan kinerja konsisten. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Bagaimana di era pandemi sebenarnya secara kinerja agak macet dikit, tapi kemudian mereka juga sudah bisa kembali lagi cemerlang di 2022 sesuai dengan track record pertumbuhannya gitu ya. Jadi untuk jadi core stock saya pikir ULTJ juga cukup bagus. Yang kedua, NPM dari perusahaan ini juga cukup bagus dengan 16%, CAGR 5 tahunnya 6%. Ingat ini ada masa-masa Covid, jadi it's okay. Meskipun secara harga sahamnya agak sideways ya dalam 5 tahun ini. Dan satu yang saya coba garis bawahi adalah susu itu sekarang sudah jadi bagian dari lifestyle. Apa tuh maksudnya lifestyle? Ngopi ya, ngopi ada susunya. Kalau saya lihat di kafe-kafe gitu ya, saya sebut merek gak apa-apa teman ya. Top susu yang sering saya lihat adalah Ultra Jaya, Diamond, Greenfield. Jadi nggak jauh-jauh dari tiga ini biasanya. Nah itu yang saya lihat sudah jadi bagian dari lifestyle. Produk-produk minuman kekinian tuh rata-rata menggunakan susu. Ya otomatis penjualan dari Ultra Jaya ikut terkerek gitu ya, ikut lebih positif lagi. Secara harga saham gimana? Secara harga saham sebenarnya kalau teman-teman tarik lebih mundur 10 tahun, grafik sahamnya cukup bagus gini ya. Naik gitu ya, pelan-pelan naik gitu ya. Tapi sekarang ini memang sudah di harga yang cukup tinggi, di harga 1.700-an. Jadi kalau teman-teman mau buy, saya sih prefer tunggu 1.500 sampai 1.600 di sini lah ini kira-kira ya, 1.600. Sekali lagi saya nggak tahu apakah akan ke sini atau enggak gitu ya. Yang penting teman-teman kalau kalian ngincer saham, mau beli all HHK gitu ya, ingat kalau sahamnya turun, responnya bagaimana gitu. Itu yang penting. Jangan sampai ketika turun 1%, 2%, 5% teman-teman udah panik lalu jual. Sayang sekali ya. Apalagi kalau perusahaannya adalah perusahaan yang fundamentalnya sangat bagus seperti Ultra Jaya ini gitu ya. Nah, saya
juga memberikan target Ultra Jaya di 2.500 gitu ya. Ini target yang cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Teman-teman bisa gunakan waktu time frame sekitar 2 sampai 3 tahun gitu ya untuk bisa menyimpan Ultra Jaya ini menjadi company dengan revenue akan makin besar dan akhirnya market mengapresiasi di harga 2.500. Potensial gainnya 55% dengan dividen tahunannya kecil memang sekitaran 2% dengan DPR-nya 25%. Nah, untuk Ultra Jaya ini teman-teman, saya suka salah satu bagian adalah kas-nya yang stabil. Nanti kapan-kapan kita akan mulai bahas saham secara detail, bahas saham gitu ya. Karena di video kali ini sifatnya adalah ringkasan, kita bahas cepat. Jadi part-part seperti balance sheet dan lain-lain saya skip dulu, saya ingin memberikan gambaran yang lebih singkat buat teman-teman. Kita lanjut teman-teman, saham kedua yang jadi perhatian saya adalah saham Emyor ya, sahamnya Mayora. Ya, saham Mayora ini kalau di level biskuit dan produk-produk snacknya mereka itu rata-rata menggenggam market share dari mulai 20 sampai 40%. Market share yang besar ini ya kita bisa bikin saham ini tuh kategorinya low risk ya. Dengan pendapatan yang juga sudah cukup besar 25 triliun dan terakhir di 2023 mungkin proyeksinya mendekati 29 triliun. Perusahaan ini meskipun sudah sedemikian besar itu saya suka karena apa? Karena masih lanjut ekspansi dengan pembangunan pabrik baru yaitu di Purwosari dan Balaraja. Ya, memang dalam video ini saya tidak bahas secara detail ya, karena memang tujuannya adalah memberikan pilihan yang cepat gitu ya, overview yang singkat. Nanti nextnya kita akan coba bahas saham satu persatu. Oke, dan Emyor ini net profit marginnya masih di level 10%, cukup bagus untuk perusahaan retail, pabrik gitu ya, menjual FMCG, menurut saya 10% masih cukup bagus, dan diuntungkan dengan harga minyak sawit yang stabil. Ini adalah salah satu biang kerok anjloknya saham Emyor gitu ya, ketika harga sawitnya tinggi banget. Kenapa? Karena itu akan menekan margin karena expense-nya, bebannya jadi tambah tinggi gitu ya. Bagaimana dengan valuasinya? Ini sudah di harga yang cukup tinggi teman-teman. Jadi seperti biasa secara valuasi kita kepentok, saya lebih baik menunggu gitu ya. Silahkan teman-teman tunggu ketika harganya di range 2000 sampai 2100 dengan target 3000 sampai 3200. Kalau ketemu titik ini potensi gainnya 40 sampai 50%. Emyor juga secara dividen ya kurang lebih 2%, mirip-mirip dengan ULTJ. Jadi kalau ketemu harga makin turun makin baik, akhirnya akan meningkatkan yield dividennya gitu ya. Itu saham kedua teman-teman untuk saham Mayora. Saham terakhir gitu ya yang masuk dalam catatan saya adalah saham Matahari. Ya, saham kode emitennya LPPF. Sayangnya LPPF ini kinerjanya tertekan ya teman-teman. Jadi ini sahamnya high risk. Jadi buat teman-teman yang nggak cocok dengan risiko besar, skip aja untuk pilihan LPPF ini. Kenapa LPPF ini menjadi high risk? Karena kinerjanya tertekan dengan beberapa tahun ini selalu saja mengandalkan momentum siklus jangka pendek. Apa itu teman-teman? Lebaran ya. Setiap kali lebaran, kuartal lebaran kinerjanya LPPF itu selalu loncat tinggi. Kenapa ya? Wajar karena di momen itu ada THR, ada gaji 13, sehingga masyarakat ingin ya baju baru gitu ya, baju baru. Itu adalah produk-produk utamanya dari Matahari. Jadi sementara di 3 kuartal yang lain kinerjanya Matahari tidak secemerlang itu, akibatnya apa? Akibatnya sangat jomplang sekali kuartal dari si Matahari ini dengan kuartal-kuartal yang lain. Jadi itu adalah yang membuat bisnis LPPF itu menurut saya jadi kurang terlalu menarik gitu ya. Dependensi terhadap momentum siklus jangka pendek seperti tadi. Meskipun demikian gitu ya, perusahaan ini itu punya dividen yang cukup royal teman-teman. Dividen yang cukup royal dan net profit marginnya ya tipis. Padahal kalau teman-teman bisa cek, gross profit marginnya Matahari itu gede teman-teman, ya, hampir mendekati 70%. Sayangnya biaya operasional, sewa mall dan lain-lain mengakibatkan profit marginnya mereka tertekan. Dan dalam jangka panjang saham LPPF ini sedang downtrendnya ya. Buat yang nggak suka ngelihat chartnya turun begini mungkin serem gitu ya, karena sedang downtrend ditambah dengan masalah business challenge tadi gitu ya. Bagaimana orang-orang beli baju online makin banyak, orang-orang untuk beli produk-produk lifestyle di online itu pilihannya bisa yang individu orang itu ngiklan atau buat website sendiri atau di e-commerce ya, Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu sudah semakin banyak. Jadi tantangan buat LPPF ke depan itu bisa dikatakan besar banget gitu ya. Sementara Matahari online kelihatannya nggak se-booming itu. Jadi ini adalah salah satu kendala bisnis yang
menurut saya cukup menekan LPPF. Bagaimana dengan pergerakan harga sahamnya? Teman-teman bisa lihat ya di sini ujung sini. 5 tahun yang lalu pernah menyentuh harga 7.500, bahkan sebelum-sebelumnya 10.000 gitu ya. Jadi memang ada penurunan saham yang cukup tajam buat LPPF sehingga dia sekarang berada di harga yang under value. Meskipun demikian gitu ya, ya secara PBV itu sudah sangat-sangat jauh sekali, 1.300 kali. PER-nya yang masih masuk akal. Nah, untuk saham seperti yang high risk ini, maka lower better gitu ya. Makin murah kita beli sahamnya, cheaper better ya. Makin bagus, makin lebih tenang kita ngeholdnya gitu ya. Saya masih memberikan valuasi yang baik untuk LPPF di harga 3.000 teman-teman. Jadi kalau kita bisa dapat harga 1.800, kita bisa hitung-hitungan sekitar 40-55% gain yang akan kita dapat ya. Matahari ini juga belakangan ini dividennya selalu royal di atas 100%. Ini juga saya kurang suka. Artinya apa? Artinya saldo labanya benar-benar dikeluarin untuk dibagi semua ke shareholder ya. Buat dividen lover mungkin suka, tapi buat saya kelihatannya kita jadi tanda tanya, apakah LPPF tidak ada rencana bisnis lagi yang lebih mendobrak untuk perkembangan perusahaan ke depannya gitu ya. So, tahun lalu dividen dia mencapai 25% untuk yieldnya. Itu teman-teman pembahasan saya untuk video kali ini, 3 saham consumer goods yang menurut saya layak kita perhatikan ya di awal tahun 2024 dengan performa 2023 yang sudah cukup baik, ditopang dengan momentum pemilu yang diproyeksikan akan banyak perputaran uang di dalam momen tersebut, yang artinya terjadi di hampir sepanjang tahun kalau pemilu presidennya 2 kali putaran ya. Kalau 2 kali putaran mungkin Februari, April, lalu di akhir tahun ada pemilihan gubernur. Nah, sayangnya sedikit saya catatan akhir dalam video kali ini saya tambahkan, saat ini tuh IHSG sudah berada di area fair price gitu ya. Artinya banyak saham itu sudah ada di area yang fair value-nya gitu ya. Saya melihat saham big caps banking itu sudah di harga fair value-nya. Kemudian saham-saham lain otomotif yang sepanjang tahun lalu kita pegang, auto sudah sampai sempat ke harga 3.000-an atau sudah menuju ke harga fair value-nya. Apalagi ya saham-saham yang kita pegang tahun lalu MAPA ya, MAPA juga sudah kembali ke harga tertingginya. Jadi banyak saham yang sudah cukup tinggi harganya. Sehingga sebagai seorang individual investor gitu ya, teman-teman, saya kasih satu highlight bahwa nunggu alias kita nggak ngapa-ngapain di bursa itu juga salah satu action yang baik kok ya. Jadi kita nggak ngapa-ngapain di bursa, ngelihat harga sahamnya masih belum ada yang menarik juga itu salah satu action yang cukup baik ya. Artinya kita menunggu momen yang tepat. Kenapa? Karena kita individual investor. Kita nggak ada pertanggungjawaban untuk selalu meningkatkan portofolio. Kita nggak ada tanggung jawab untuk meningkatkan performance gitu ya, di compare dengan reksadana dan lain kan nggak ada. Jadi itulah keuntungan individual investor sehingga kita bisa masuk ketika memang ada market yang memberikan peluang itu. So itu aja teman-teman video saya kali ini. Semoga memberikan insight buat teman-teman yang lagi nyari emiten masuk ke dalam portofolio kalian, apalagi kalau kalian lagi ngincar saham consumer goods. Sampai ketemu guys di next video. God bless you. Bye bye. Jangan lupa share, subscribe, dan sampai ketemu di next video. Bye.